Karena dulunya emang pengen sih jadi napos, udah lama banget pengen jadi napos. Hasilnya perawat ya. Pengennya jadi perawat. Berapa lama Mbak pendidikan di sini? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Siap Mbak secara mental Mbak? Siap. Ya siap. Merawat? Belum pernah. Baru kali ini ikut napos dan diajari dengan baik. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Rayu, Rumah Sakit Martirayu bukannya sekedar nanti memberikan gantungan kunci sebagai satu souvenir, tetapi juga memberikan 3 hal yang luar biasa kepada seluruh pelanggan kami. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa hari ini kami melepas 22 tenaga pendamping orang sakit napos yang kami latih selama 2 bulan penuh tanpa biaya, gratis. Nantinya mereka ini akan dapat membantu para pasien yang membutuhkan pendampingan perawatan di rumah. Pada awalnya memang kami siapkan untuk para pasien stroke, karena kami punya layanan unggulan stroke terintegrasi. Jadi sebelum di rumah sakit, selama di rumah sakit, setelah dari rumah sakit. Nah, setelah dari rumah sakit, permasalahan para pasien biasanya adalah tidak ada yang bisa mendampingi secara penuh. Pasien-pasien stroke misalkan yang lumpuh separuh atau dengan gangguan-gangguan yang lain, itu butuh pendampingan untuk aktivitas sehari-hari, makan, minum, ke kamar kecil, mengganti pakaian, mandi dan sebagainya. Nah, kami sudah siapkan itu. Tetapi juga ada kebutuhan untuk bayi-bayi yang baru lahir, yang perlu perawatan. Kadang-kadang ibu-ibu muda yang baru pertama kali melahirkan itu tidak mempunyai keyakinan diri. Nah, dibutuhkan juga pendamping. Jadi tenaga pendamping orang sakit atau napos ini kita dalam proses ya, kita lakukan pengakuan di Disnaker Martirayu yang mengadakan seperti itu nantinya juga bisa membantu bayi-bayi. Jadi nanti ada satu lulusan terbaiknya akan, kalau mau diwawancara juga boleh. Itu yang pertama. Pak, untuk yang napos itu mungkin dari masyarakat ingin mendaftar itu seperti apa dan proses-prosesnya seperti apa? Karena banyak yang nanya itu cara daftar itu gimana, caranya ikut gimana gitu. Baik. Jadi lulusan napos ini adalah angkatan yang keempat. Kami akan kembangkan terus-menerus seperti yang saya katakan tadi. Kami sedang berusaha ke Disnakertrans mendapatkan lisensi supaya kalau itu menjadi pelatihan yang diakui, nanti bisa juga dilakukan oleh Disnakertrans, diadopsi, dilakukan di sini. Kami tidak perlu bayar, peserta tidak perlu bayar, tapi kalau memang akan didukung support pemerintah itu kami senang, karena itu akan menambah lapangan pekerjaan. Nanti kami akan sampaikan mengenai pengumuman ini di media sosial kami. Jadi silakan dilihat saja nanti ketika akan dibuka. Kebetulan pada beberapa bulan ini kami masih cukup banyak kegiatan sehingga harus kami jadwalkan terlebih dahulu. Dan kami juga optimalisasi 22 orang ini kami harapkan sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi kami mengadakan pelatihan lagi, jangan sampai pelatihan terus tapi tidak terserap di lapangan pekerjaan nantinya. Demikian. Jadi dari pelatihan pertama sampai ketiga itu ada 15 orang, kira-kira semuanya sudah bekerja sebagai tenaga pendamping orang sakit. Ada yang di Kota Kudus, ada yang di luar Kota Kudus. Dan karena pasarnya yang cukup tinggi itu, maka dimulai pelatihan angkatan keempat ini lulusannya kami ikat dengan perjanjian kontrak untuk tidak menaikkan harga. Jadi kita menggunakan patokan UMK Kudus. Kalau yang sebelumnya ini karena laris itu mereka sampai lebih dari UMK, sehingga terkesan dalam tanda kutip mahal karena sulit mencari. Sekitar berapa Pak itu Pak? Sekitar berapa nominalnya? Yang lama apa yang baru? Yang baru. Kalau yang baru ini kita menggunakan pedoman UMK Kudus. Nah, kalau yang lama itu sudah lebih dari itu, tergantung kesepakatan.
ada yang sampai 2 kali lipatnya. Baik, kami bagikan di press release, ada nomor yang bisa dihubungi, mohon bisa di-share masyarakat. Ini layanan gratis ya untuk Mardi Rahayu, kami tidak memungut misalkan nanti dari pekerjanya bayar berapa persen Mardi Rahayu, tidak ada. Ini murni kami dedikasikan untuk para pelanggan, kami latih di sini gratis. Kalau ada keluarga pasien yang keluarganya stroke, orang tuanya, ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, sementara dia merasa kurang yakin, ikut aja pelatihan kami, tidak bayar, malah dapat uang saku untuk transportnya. Rumah Sakit Mardi Rahayu tidak memungut imbalan atau biaya apapun terhadap jasa pelayanan ini. Jadi kita sifatnya hanya membantu masyarakat. Jadi gelombang yang berikutnya tentu akan kami buka setelah lulusan-lulusan kami terserap. Intinya seperti itu. Kuotanya sampai berapa, Pak? Kuotanya sampai berapa? Untuk pelatihan. Jadi sebenarnya pelatihan efektif karena ini sifatnya keterampilan itu ya kira-kira 15 sampai 20 ya satu angkatan. Jadi kalau kita lihat pada angkatan 1, 2, 3 itu pesertanya di bawah 10 ya ikut pelatihan. Itu karena apa? Mereka belum terbiasa dengan seperti ini ya, pelayanan seperti ini. Nah mudah-mudahan dengan tereksposnya kegiatan ini oleh teman-teman media, jurnalis itu bisa membuka wawasan masyarakat. Jadi kami membantu menyediakan ketenagaan yang dibutuhkan untuk pendampingan orang sakit. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Mbak Kayatun dari mana? Oh, ini beliaunya dari Kudus. Ini adalah lulusan terbaik angkatan yang keempat dari Napos. Jadi mungkin akan ada pertanyaan. Baru lulus dong? Atau udah kerja? Kemarin baru lulus. Baru lulus kemarin. Kemarin dari 10. Tidak ada permintaan kerja? Saat ini belum. Mbak, tertarik menjadi nama lengkapnya apa, Mbak? Kenapa? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap. Nama lengkap Nur Khayatun dari Undaan Kudus. Tertarik menjadi napas ini, Mbak, ceritanya gimana, Mbak? Karena dulunya emang pengen sih jadi napas, udah lama banget pengen jadi napas. Hasilnya perawat, Pak. Pengennya jadi perawat. Berapa lama Mbak pendidikan di sini? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Siap Mbak secara mental Mbak? Siap, Pak. Siap. Ya, siap. Merawat? Belum pernah. Baru kali ini ikut napas dan diajari dengan baik. Jadi apa coba? Ya, saksen, ganti pampers, Sentuh menyedot menyedot lendir. Ya. Penanganan apa? Sama pijat ringan untuk orang stroke. semacam fisioterapi ringan. Ya. Awalnya gimana? Kok bisa mungkin tahu terus tertarik itu seperti apa? Dapat info dari IG-nya rumah sakit. Terus daftar? Ya, terus ikut daftar. Latihan di sini gratis atau agak bayar? Gratis. Gratis ya? Gratis dan kita dikasih uang saku. Awalnya proses mendaftarnya seperti apa? Seperti lamaran biasanya. Oh gitu. Kirim CV. Ya. Nanti cita-citanya apa Mbak? Mungkin dalam memberikan layanan ke pasien? Memberikan terbaik. Itu aja ya? Nggak takut, nggak risih, nggak anu? Enggak, biasa. Udah biasa. Silakan. Baik. Pada hari ini kami dari BPJS Kesehatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Rumah Sakit Mardi Rahayu atas capaiannya menjadi juara 1 Fast Competition peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan. Tentu ini bukan hal yang mudah karena saingan se-Indonesia itu ada 1.200 fasilitas kesehatan. Rumah Sakit Mardi Rahayu dapat meraih posisi nomor 1. Nah tentu harapan kami tidak terhenti hanya karena kompetisi ini,
Kami berharap Rumah Sakit Mardi Rahayu konsisten untuk tetap mempertahankan, kemudian melakukan inovasi-inovasi secara berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Puji selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu bahwa tadi yang saya tangkap sudah ada 2 inovasi. Inovasi yang pertama tadi terkait dengan Nampos. Ini sebetulnya membuka tidak hanya untuk lapangan pekerjaan, tetapi untuk anggota keluarga yang menangani pasien-pasien yang memerlukan pendampingan khusus. Itu terbuka. Karena salah satu hal kenapa peserta-peserta contoh kasus stroke itu belum tentu anggota keluarga itu mampu untuk bisa bagaimana sih cara menjaga gitu, mengawal terapinya seperti apa. Dan itu akan berdampak kepada mungkin akan menjadi komplikasi dari penyakitnya atau yang lainnya. Nah, ini sudah difasilitasi oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu. Menurut kami ini adalah salah satu inovasi yang mungkin baru pertama untuk wilayah kerja saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.